Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bangun pagi tanpa kurang satu apapun. Kami percaya Tuhan ada satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami dan satu kepercayaan buat kami hidup dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Biarlah Tuhan kiranya pagi ini ada remah Tuhan yang luar biasa yang dapat meremah dalam hidup kami. Kuasai juga hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatunya keluar daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan saya adalah Jadilah Terangnya Allah. Saya mau ambil ayatnya di Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 9-nya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kenapa saya bawain tema ini? Karena saya percaya bahwa hidup saya sudah menjadi terang. Tuhan udah bilang bahwa kamu adalah manusia baru dan kamu sudah menjadi terang. Terang yang sesungguhnya adalah terang yang bisa berdiri di dalam kegelapan dan menjadi terang. Bukan terang yang berdiri di dalam tengah-tengah terang juga, jadi terangnya nggak akan ada manfaat. Kisah ini adalah cerita dari kantor saya, bagaimana saya harus bisa menjadi terang. Di mana teman saya ini mengalami sedikit musibah, gitu kan. Suaminya tuh harus berapa bulan yang lalu di awal tahun ini. Suaminya tuh kena serangan jantung dan jantungnya tuh pasti cek semua tuh jantungnya parah. Jadi ini udah serangan yang kedua. Jadi pas dicek semua sama dokter dia harus melakukan bypass. Jadi bypass itu pasti di scan gitu di CT scan hasil jantung saraf dia di jantungnya tuh udah parah banget, jadi udah nggak bisa di ring atau apapun. Nah biasanya kalau orang melakukan bypass itu diambil sarafnya dari kaki juga. Singkat cerita, kita sebagai teman paling ya pasti kita udah bilang kita pasti, walaupun kita beda iman gitu ya, tapi saya percaya saya bilang Tuhan kita tuh ajaib gitu kan. Kamu berdoa dengan cara kamu, saya akan berdoa dengan cara saya. Dan dia tuh masuk ke ruangan saya dan dia bilang, Mel boleh gak doain gue gitu kan. Karena jujur mungkin kalau lu orang ngeliatin gue ketawa-ketawa, gue kelihatannya kuat, tapi sesungguhnya gue gak kuat. Singkat cerita sebenarnya tuh dia latar belakangnya adalah dia tuh seperti saya nih gitu. Maksudnya udah gak ada keluarga, dia juga yatim piatu gitu kan. Harapannya tuh cuma sama yang maha kuasa dan suaminya gitu kan. Dan saya cuma bisa kasih kekuatan buat dia. Akhirnya saya bilang, ayo kita berdoa. Dan ini proses untuk operasi itu lama ya, karena kan pakai BPJS gitu kan. Jadi harus ikutin tahapan-tahapan yang dianjurkan oleh dokternya. Jadi dari pemeriksaan gigi itu kan untuk operasi besar tuh gigi nggak boleh bolong gitu kan. Jadi harus terus ada obat yang harus diminum, ada obat yang harus ditahan dulu. Nah, ketika kemarin nih 2 hari yang lalu, ini semua percepatan waktu. Harusnya dia Juni operasinya, tapi ini udah melakukan percepatan waktu. Dan saya bilang gak usah takut. Ya memang sih, siapa yang gak takut, itu kayak hidup dan mati suaminya itu gitu kan. Karena kita banyak melihat atau kita mendengar, kalau orang yang operasi kalau gak berhasil ya dia akan meninggal di meja operasi itu gitu kan. Karena gak bisa bertahan. Dan saya bilang sama dia gitu, gak usah takut. Kita punya Tuhan yang berkuasa, saya bilang gitu. Dan dia terus gitu kan, doain ya Mel terus ya, gue mohon gitu kan, doain terus gitu. 2 hari yang lalu dia operasi karena kita kerja, kita nggak bisa pergi ke sana untuk nemenin dia gitu kan. Padahal dia bilang sebenarnya gue butuh temen untuk nemenin gue nungguin suami gue di waktu dioperasi. Operasinya tuh berjalan 10 jam, jadi dari jam 8 pagi sampai sore. Dan saya terus kontrol kan, gimana gitu. Dia nangis terus mukanya, dia video call saya dan dia nangis mukanya udah bengep banget. Saya cuma bilang, kamu orang beriman juga kan, saya bilang. Ya, kamu harus percaya sama Tuhan kamu, saya bilang gitu. Ya, kita di sini juga berdoa
percaya sama mukjizat yang Tuhan lakukan. Iya Mel, katanya gitu. Dan singkat cerita, operasinya berjalan dengan sukses. Wah, saya waktu dia bilang, Mel, dokternya udah keluar tadi dan operasinya berjalan sukses. Saya bilang, wah puji Tuhan banget ya, saya bilang gitu. Tuhan hebat gitu, Tuhan kita hebat, saya bilang. Bahwa Tuhan tuh masih ada rencana, masih ada perkenanannya buat suami Ulu untuk hidup satu kali lagi. Terus dia bilang, tapi memang masih belum stabil Mel keadaannya. Saya bilang ya wajar, karena itu operasi besar dan itu kan jantung gitu. Jadi ya untuk stabil dia kan harus nyamain dulu dengan kondisi badannya. Jadi saya bilang it's okay, saya bilang gitu kan. Jadi ya kita terus saja berdoa. Malamnya teman saya kasih info lagi bahwa suaminya itu mungkin di dalam atau pakai suster gitu kan, udah masuk ke ruang ICU, katanya suaminya udah bisa video call dia gitu kan. Wah, saya merasa kayak hebat banget Tuhan gitu kan. Saya percaya bahwa menjadi terang itu enggak sesusah yang kita bayangin, bahwa kita harus bagaimana untuk bisa membawa dampak buat orang lain. Tapi saya percaya gini nih, keimanan saya bahwa saya bilang gini, Tuhan, saya yakin walau saya punya keimanan yang berbeda dengan dia, tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang maha Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penyembuh, Allah yang menyembuhkan segala sesuatu asal Tuhan itu mempunyai izin di dalam segala sesuatunya. Saya berdoa, kalau saya berdoa tuh selalu apa yang ada di unek-unek saya keluarin. Saya jadi nggak malu-malu gitu. Tuhan kasihanin dia Tuhan, karena ya dia tempat dia berharap tuh sama Tuhan aja dan sama suaminya. Sekarang suaminya Tuhan izinin untuk sakit jantung. Masa Tuhan mau ambil? Tuhan kasihanin dia lah gitu kan. Biar ada segala sesuatu maksud di balik ini semua, saya bilang. Sampai hari ini, tadi lagi ibadah dia kasih kabar terus ke saya gitu kan. Mel, udah hari ini udah boleh latihan jalan. Wah, saya bahagia banget gitu bahwa saya bilang sama teman saya bahwa Tuhan kita hebat, saya bilang gitu. Tuhan kita tuh hebat luar biasa. Pokoknya jangan menyerah. Jangan gak percaya lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan itu memang Allah yang luar biasa buat kamu, buat saya juga, saya bilang gitu. Jadi saya percaya bahwa saya menjadi terang untuk membawa dampak buat orang lain yang mungkin tidak seiman dengan kita. Bahwa kita juga gak harus memaksakan sesuatu, tapi kita bisa melalui tindakan saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan saya juga pasti akan bertindak. Tuhan saya pasti mengasihi suami dia. Jadi Tuhan kita tuh nggak pilih-pilih kasih. Oh, karena kamu bukan anak saya, enggak. No, Tuhan itu datang untuk seisi dunia ini. Tuhan itu membawa damai sejahtera buat kita satu dunia ini. Bukan buat orang satu pihak A, B, C, no. Tapi buat semuanya. Mari saudara pagi ini menjadi terang di tempat yang gelap. Bukan menjadi gelap di tempat yang terang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya segala sesuatunya ada perkenanan Tuhan. Kami percaya di dalam hidup kami dapat memberkati siapapun yang kami jumpai. Siapapun yang butuh pertolongan kami, walaupun mungkin cuma lewat doa. Tapi kami percaya Tuhan, lewat doa kami bisa memberkati orang dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Yesus untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.